Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfianti Eri Ekowati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten yang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3. Saya sebagai supervisor. Saya Trianti sebagai coach. Dan saya Asyur Rofiah sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Dari orang tua, keterlibatan orang tua untuk menjadi narasumber di kelas itu sangat rendah. Jadi istilahnya banyak orang tua yang malu untuk jadi narasumber di kelas. Itu masalahnya. Oke, baik. Jadi tujuan utama dalam kegiatan ini apa ya, Bu? Tujuan saya yaitu saya ingin menyelesaikan ataupun mendapatkan solusi bagaimana saya bisa meningkatkan peran serta orang tua dalam kategori sebagai narasumber untuk pembelajaran di kelas. Oke, identifikasi masalah. Jadi masalah apa saja itu masalahnya, Bu? Jadi dari hal tadi itu masalah-masalah yang saya hadapi. Untuk masalah yang saya hadapi itu yang pertama, orang tua itu istilahnya malu kalau berbicara di kelas. Jadi orang tua yang bertugas, kita kan punya program ya Bu ya, di dalam
satu semester itu ada beberapa orang tua atau wali murid yang kita jadikan narasumber untuk membantu mengajar di sekolah. Jadi misalnya dia punya usaha tahu. Kalau kita kan daerah saya kebetulan ada ini sentra kerajinan industri tahu, industri rumahan. Nah di situ kan ketika ada tema yang kita angkat tentang tahu, itu sebenarnya saya ingin menghadirkan orang tua murid yang punya usaha atau yang menjadi pedagang tahu, gitu kan kita hadirkan di kelas untuk memberikan pembelajaran pada anak. Tapi ternyata kok ini apa ya istilahnya orang tua itu kesulitan untuk caranya ini, Bu saya itu nggak bisa ngomong, Bu saya harus gimana kayak gitu tuh. Jadi terkadang ini kita harus membuatkan skrip itu loh Bu. Oh kira-kira hal apa yang harus Ibu Asri lakukan untuk menyelesaikan kegiatan ini Bu? Masalah ini Bu? Mungkin ini ya, apa sebaiknya saya perlu ini ya mengadakan parenting gitu. Jadi tentang pentingnya kerjasama dengan orang tua agar bisa menjadi narasumber dalam kegiatan belajar anak. Apalagi Bun kira-kira selain menjadi tadi ada kegiatan parenting tadi kira-kira? Mungkin ini ya Bu ya. Mungkin saya butuh untuk mendata. Misalnya pekerjaan-pekerjaan orang tua itu apa saja. Jadi ketika ada istilahnya kita bisa menyesuaikan tema kita, lantas bisa menghadirkan orang tua gitu. Baik. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu tadi Bun, terus komitmen atau rencana Bu Asri sendiri kira-kira apa Bun? Yang pertama mungkin saya harus melakukan awalnya ya. Saya mungkin harus mengadakan parenting dulu, pentingnya orang tua sebagai narasumber. Kemudian yang kedua saya bersama rekan guru di sekolah perlu membuat pendataan dalam artian pekerjaan orang tua itu apa saja agar kita bisa memplotkan sesuai dengan tema. Nah setelah ada kesepakatan dengan orang tua murid itu kita bisa membuat jadwal, kesepakatan membuat jadwal. Nah setelah itu baru kita memberikan arahan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika dalam praktek mengajar sebagai narasumber di kelas gitu. Kemudian tadi kalau ada orang tua yang malu seperti itu tadi kira-kira apa rencana Bu Asri sendiri untuk kegiatan yang tadi orang tua malu tadi? Mungkin kita harus memberikan bantuan dalam artian sebelum pelaksanaan kita itu memberikan contohnya kita memberikan RPP, langkah-langkah yang harus mereka sampaikan. Untuk yang pertama kita juga membantu membuat sentra atau raga main apa, kemudian apa yang harus mereka sampaikan. Misalnya ketika seorang petani, nah itu ceritanya bagaimana dari menanam padi sampai proses panen selesai gitu. Atau ketika seorang pedagang, bagaimana awalnya dia ketika belanja, terus bagaimana cara menjualnya, terus nanti bagaimana di akhirnya. Seru sekali ya, hebat sekali itu Bun. Semoga nanti itu bisa berjalan dengan lancar ya, dan pastinya nanti semuanya bisa berjalan lancar, baik dari orang tua juga sudah tidak nervous lagi, dan semoga nanti berhasil ya Bun. Iya, semoga. Baik, mungkin ada lagi Bun? Sepertinya sudah terselesaikan guys. Saya sudah menemukan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, saya senang sekali. Terima kasih ya Ibu untuk sharing-sharingnya. Oke, mungkin kita ketemu lagi kapan lagi untuk sharing ya Bun. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama Bun. Kita beri aplaus untuk kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Srihanti dan Bu Asri yang telah melakukan coaching dengan baik. Tadi sudah terlihat untuk alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya untuk Bu Srihanti,
sebagai coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Srianti lakukan sendiri, Jeh, pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Srianti sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan. Nah, di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan mendengarkan setia pada praktek coaching ini akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian setelah praktek coaching ini berlangsung, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi? Baik, setelah praktek coaching tadi, saya akan perlu tingkatkan yaitu pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi lebih membuat coaching menjadi lebih terbuka ya, menggali kompetensi coaching untuk menemukan ide-ide kreatif guna untuk memecahkan masalahnya. Ya, terima kasih Ibu Srianti selaku coach dan Ibu Asri selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan semua kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih, kita akhiri acara coach pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.